Baiklah, kita ke sesi tanya jawab ya Ustadz. Bagi peserta yang mau bertanya langsung ke Ustadz bisa menekan tombol raise hand atau silakan mengirimnya melalui chat, nanti akan kami bacakan. Ini udah ada melalui chat Ustadz. Bentar. Ya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Terkait ayat Rabu lalu, ada yang berita pengumpulan ke rekening-rekening yang di-share ke umum dan infak kotak amal. Hasilnya untuk kegiatan tidak baik, misalnya teroris. Apakah benar berita tersebut atau karena menghalangi orang berinfak, berita tersebut membuat orang berhati-hati berinfak kepada tidak yang dikenal? Ya, kita pertama harus tadi ini ya. Kita harus mengukur al-wala'us syakhsi kita. Loyalitas personal kita. Siapa yang dimaksud ya, sehingga ya, diisukan ya, teroris dan seterusnya. Yang penting kita mengevaluasi loyalitas personalia kita. Oh, ternyata dia seorang alim yang sudah menunjukkan tadhiyahnya, yang sudah menunjukkan kesabarannya dan seterusnya. Ya, maka kalau ada ajakan-ajakan yang berinfak kepada si fulan, karena ini bisa teroris, ini gerakan radikal dan seterusnya. Ini persis ya, seperti ayat ini, la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta infaq. Ya, maka carilah informasi ya, jangan sampai terbawa. Ya. Ini ada lembaga charity misalnya, namanya apa? Ya, KNRP, namanya apa? Adara, ya. Ya. Ini pendukung teroris dan seterusnya. Cobalah dari mana info itu? Ya. Dan siapa KNRP, Adara itu dan seterusnya? Ya. Dari situlah kita bisa menimbang ya, apakah ini ya, hanyalah sebuah ajakan la tunfiqu ala man inda Rasulillah yang fadl. Ya. Oleh karena itu penting dalam bab ini seseorang tidak terjerumus oleh apa yang disebut legalitas. Ya. Juga yang ngomong pemerintah. Ya. Kemudian yang diomongin ini kan bukan siapa-siapa. Ya. Nggak mungkin dong pemerintah berbohong misalnya. Ya, hati-hati yang model-model begini. Ya. Ya. Oleh karena itu penting ya katakan teliti, ya, selektif di dalam melihat hal-hal yang sifatnya legal. Ya. Tidak setiap yang legal itu ya pasti membawa kebaikan. Ya. Alhamdulillah, jangan sampai gara-gara legal ya, misalnya kenapa enggak ke lembaga-lembaga yang istilahnya apa di Jakarta ini ada Freemasonry, ada yang lain-lain yang kalau kita pelajari ternyata di belakangnya Yahudi. Ya. Itu juga luar biasa sebagai lembaga charity. Ya. Anak-anak yatim ternyata setelah dipelajari di belakangnya Syiah misalnya. Nah, hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian ataupun mencari informasi ya, nanya sini ya, agar kita tidak terjerumus ya dengan legalitasnya, dengan istilah-istilahnya ya. Jadi kita betul-betul melihat esensi dari sebuah lembaga yang memang ya, berhak untuk diinfaki misalnya. Baik, Allah a'lam.
Ini ada pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Jika seseorang di masa hidupnya dia berbisnis dan kemudian pailit, sampai kemudian dia terlibat hutang dan riba, tapi keluarganya tidak tahu. Dua bulan menjelang kematiannya, dia sadar dan tobat dan memperbaiki semua urusannya dan meminta maaf kepada istrinya. Namun ternyata hutang-hutangnya dengan bank riba masih bagaimana taubatnya? Dan ahli warisnya sedang mengusahakan untuk melepas aset almarhum untuk pelunasannya. Bagaimana dengan bahwa seorang itu ketika meninggal tergadai dengan hutangnya? Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, saya kira ada bagus ya, ahli warisnya ingin melepas semua asetnya untuk melunasi semua yang ada. Kalau dalam sistem Islam, kalau belum cukup juga, negara membantu. Rasulullah mengatakan, si fulan udah asetnya dilepas semua, ternyata belum lunas, biar saya yang lunas. Ya. Hasilnya seperti itu. Ya. Karena ini terkait dengan riba, memang sebetulnya pelunasan itu belum selesai secara hak dengan Allah. Mungkin setelah aset-asetnya dijual, hak dengan manusianya sudah selesai. Ya. Tapi hak dengan Allahnya belum selesai. Ya. Disinilah penting peran anak-anak. Ya. Kita katakan punya anak 3, tiga-tiganya berusaha ya, membangun kesolihan, ya, apalagi banyak berdoa agar Allah mengampuni orang tuanya, insya Allah menjadi solusi. Ya. Yang penting anak-anaknya berdoa amalah, terserah saya mau jadi anak soleh atau enggak ya. Ya, orang tua Anda dalam hal ini ya sangat mengkhawatirkan karena ya, sudah hutang berbau riba, itu sebuah kemaksiatan yang sangat luar biasa. Tapi ketika anak-anaknya berusaha mensolehkan dirinya, betapapun mungkin dulu orang tuanya nggak peduli, tapi karena anaknya ini mau belajar misalnya, oh ternyata untuk membuat orang tua saya dikubur ataupun bahkan nanti di akhirat tidak sengsara, saya harus menjadikan diri saya orang soleh atau solehah, ya. Dengan sholat-sholatnya, dengan tilawah-tilawahnya, sedekah-sedekahnya, doa-doanya, insya Allah itu jadi investasi yang luar biasa bagi orang tuanya yang insya Allah menghapus dosa-dosa. Allahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Ya, ada pertanyaan dari Ibu Alia Febriana. Silakan Ibu Alia. Oh, bisa tolong mikrofonnya di-unmute. Oh, iya. Ya, silakan ya. Ibu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya tentang ayat yang lalu mungkin ya Ustadz ya. Saya membaca-baca yang ayat sebelum-sebelumnya gitu, terus tercetus pertanyaan gitu, karena seperti tadi juga sempat ditanyakan sebelumnya di chat tadi tentang orang-orang yang munafik di zaman sekarang gitu Ustadz. Jadi kan kita memang tidak bisa menghakimi atau menentukan apakah seseorang itu munafik atau bukan, karena bahkan Rasulullah sendiri pun tidak pada saat sahabat mau membunuh Abdullah bin siapa tadi? Ubay. Bin Ubay ya Ustaz. Itu Rasul mencegah para sahabat gitu ya Ustaz. Karena
selain juga memang mungkin bisa membuat citra Islam buruk gitu ya karena membunuh, karena Abdullah itu bin Ubay itu notaben dia masih disebutnya penduduk Ansor lah gitu ya Ustadz. Jadi bagaimana gitu sikap kita di zaman sekarang pada orang-orang yang walaupun misalnya sikapnya terang-terangan ya sebagai Muslim, tapi dia melakukan tindakan-tindakan yang mendiskreditkan gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa juga ngejudge mereka itu munafik atau enggak. Jadi kita ingatkan gitu sebagai sesama Muslim, ataukah memang kita hindari saja gitu, tidak berurusan karena dampaknya memang cukup cukup besar gitu ya untuk umat gitu Ustadz. Jadi sebaiknya gimana ya? Karena kan memang kita dilarang untuk menghakimi ya Ustadz ya. Hanya Allah yang tahu isi hati mereka gitu. Mungkin bisa pencerahannya Ustadz. Jazakallah khair. Ya, tadi apa yang Ibu sampaikan, nah ya menghindari, ya, mewaspadai. Ya. Humul adu fahdharhum, ya. Ya, orang-orang yang istilahnya apa ya, berkesing Muslim, tapi ucapannya, pemikirannya kacau balau, maka Allah sebut dengan humul adu fahdharhum. Kemudian kita mewaspadai atau mengingatkan orang lain, hati-hati ya, kalau si fulan ini fikrahnya Syiah, ya. Si dokter fulan ini fikrahnya liberal, ya. Ya. Itulah fahdharhumnya seperti itu. Wabil khusus, katakan satu saat ternyata dia mencalonkan diri misalnya, maka harus lebih hati-hati. Ya. Hati di sini dituntut sejauh mana barokmu. Orang udah jelas ya mainnya dengan siapa, ya, berkumpulnya dengan siapa, ya, ya, ya saya kira ya nggak apa-apa saya sebut ya, misalnya dari Jawa Barat dulu ada kota DPR namanya Kang Jalal misalnya, ya. Udah jelas-jelas kayak apa kesyiahannya, bergabungnya dengan siapa, ya, ya dengan partai yang gaduh-gaduh begitu, pokoknya siapa yang mau masuk silahkan atas nama nasionalis dan seterusnya, ya. Ya jelas kalau seperti itu harus dulu fahdharhum, ya. Bagaimana dia menghambat ya dakwah Islam yang betul-betul berjalan di jalan yang baik misalnya. Kira menghindar ataupun mengingatkan orang supaya menghindar, ya terutama jika dia mengusahakan punya posisi-posisi yang signifikan menghasilkan kebijakan, maka tidak, ya, artinya menjadi sebuah black campaign yang syar'i, ya, dengan mengingatkan umat ya, untuk sebuah kejahatan itu diperintahkan, ya. Sebagaimana Rasulullah ketika ditanya oleh seorang akhwat, saya mau menikah dengan si fulan-fulan. Oh jangan, kata Rasulullah. Ya. Dia orangnya istilahnya tidak pernah melepas tongkatnya. Maksudnya gampang nggak DRT. Baik seperti itu, wallahu a'lam. Mohon maaf ya sampai di sini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.